Pagi anak-anak ibu semua. Untuk pertama kalinya ibu mengajar kalian dalam pembelajaran daring classroom. Ibu perkenalkan, diri ibu adalah Ibu Mangisi Raja Gugu, khusus mengajar bidang studi IPA pada anak-anak ibu kelas 7. Oke anak ibu, untuk menghemat waktu, ibu sudah persiapkan materi dalam bentuk presentasi ibu di laptop. Maka kalian nanti akan bisa buka kembali ini di classroom materi ini, dan hari ini ibu ajarkan secara singkat melalui pembelajaran online ini melalui media yang sudah ibu siapkan. Oke anak ibu. Bab 1 tentang objek IPA dan pengamatan. Pada bab 1 ini kita nanti akan mengenal istilah-istilah apa itu yang namanya pengamatan, pengukuran, besaran, satuan, sistem internasional, besaran pokok, dan besaran turunan. Ini adalah istilah-istilah yang nanti kalian temukan pada pembelajaran bab 1 ini. Pada bab ini kamu juga akan mempelajari apa saja yang ada diselidiki dalam IPA. Bagaimana melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan tersebut. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat kita lakukan melalui pengamatan observasi. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan pertama adalah ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari IPA. Yang kedua, ibu akan menjelaskan tentang penyelidikan IPA itu ada 3, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Yang ketiga itu dilakukan melalui kegiatan metode ilmiah. Lalu ibu juga akan menjelaskan kegunaan mempelajari IPA dan objek apa-apa saja yang dapat dipelajari dalam IPA. Inilah tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan pertama hari ini anak-anak ibu. Nah, kita langsung masuk ke materi. Pada materi ini, sebelumnya tadi udah ibu kasih tahu tujuan kalian mempelajari IPA. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan materi itu sedikit saja. Nah, ibu sudah buat di sini materi, apa itu IPA? IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di alam secara sistematis. Penyelidikan ilmiah IPA itu melibatkan sejumlah proses, yaitu pengamatan. Pengamatan itu bisa menggunakan panca indera, termasuk ketika kalian melakukan pengukuran yang nantinya akan kalian lakukan. Lalu yang kedua, setelah kalian melakukan pengamatan, kalian membuat inferensi, yaitu merumuskan pengamatan tadi dan menjelaskannya melalui kegiatan metode ilmiah. Setelah kalian dapat itu, kalian komunikasikan hasil penyelidikan itu, baik secara lisan maupun tulisan. Ketiga-tiganya ini, pengamatan, membuat inferensi, mengkomunikasikan, inilah kegiatan yang dilakukan saat kita melakukan penyelidikan ilmiah IPA. Nah, yang berikutnya, objek yang dipelajari dalam IPA sangat banyak. Karena begitu banyaknya, maka seluruh benda yang ada di alam ini kita golongkan menjadi cabang ilmu pengetahuan daripada IPA. Ilmu pengetahuan itu ada yang berhubungan dengan fisika, yang mempelajari tentang zat dan energi, ada yang berhubungan dengan kimia, yang mempelajari tentang perubahan zat, ada yang berhubungan dengan biologi, yang berhubungan dengan makhluk hidup dan proses kehidupannya, dan ada yang berhubungan dengan astronomi, yang mempelajari tentang materi dan planet-planet bumi lainnya. Itulah objek yang dapat kita jadikan sebagai objek dalam mempelajari IPA. Nah, lalu yang berikutnya, kegunaannya. Saat kita mempelajari IPA, manfaatnya sangat banyak. Salah satunya itu adalah meningkatkan kualitas hidup kita. Karena kita semakin banyak mengamati, semakin banyak yang kita ketahui. Sehingga kualitas hidup kita juga semakin baik. Lalu kita memahami berbagai hal di sekitar kita. Yang tadi kita tidak memahami, sehingga kita memahami hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Nah, setelah kita mengamati, kita dapat memahami dan kita dapat menyelesaikan masalah. Masalah yang kita hadapi dalam kehidupan
lingkungan kita, masalah-masalah yang kita amati dapat kita selesaikan dengan berpikir logis dan sistematis. Sekarang kita lihat gambar ini anak ibu. Pada gambar ini ya ada 3 perwakilan gambar yang ibu buat. Ya, ada gambar yang sangat kecil, misalnya ini bakteri atau virus. Nah, bakteri atau virus ini adalah partikel-partikelnya yang tersusun oleh zat-zat yang sangat kecil yang tidak dapat diamati tanpa bantuan mikroskop. Nah, ada juga benda-benda yang berukuran besar seperti tanaman ini. Ada juga lautan, ataupun bumi, ataupun matahari hingga jagat raya. Semua itu menunjukkan berbagai benda hidup dan lingkungan yang dapat dijadikan sebagai objek pengamatan di dalam IPA. Nah, setelah mengamati gambar ini, kalian dapat mengetahui benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek IPA. Lalu kalian dapat melakukan penyelidikan IPA melalui kegiatan pengamatan, inferensi, lalu mengkomunikasikan hasilnya. Selain itu kalian juga dapat mengetahui bagaimana cara para ilmuwan itu dapat menghasilkan produk yang kesemuanya itu dilakukan dengan penyelidikan menggunakan penyelidikan IPA dan objek IPA yang tujuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan IPA tersebut. Nah, setelah itu anak ibu, kalian ibu buat dalam bentuk kegiatan. Mungkin kalian pernah mengamati teman kalian. Misalnya, apa yang kalian amati dari teman kalian itu, nak? Tinggi badannya, warna kulitnya, hidungnya, mungkin ada hidungnya yang mancung, ada yang pesek, atau matanya, ada yang sipit, ada yang bulat, atau mungkin suhu tubuhnya. Nah, itu mungkin sering kalian lakukan. Tanpa kalian sadari anak-anak ibu, kalian sudah melakukan pengamatan. Kenapa ibu bilang kalian sudah melakukan pengamatan? Karena kalian sudah dapat membedakan tinggi badan temanmu itu ada yang tinggi, ada yang pendek, lalu badannya ada yang gemuk, ada yang kurus, rambutnya ada yang panjang, ada yang pendek, kulitnya ada yang kuning, ada sawo matang. Sekarang ibu tanya, apa dasar kalian mengatakan tinggi atau pendek, gemuk atau kurus? Tentunya kalian mengamati. Lalu tentunya kalian mengetahui kalau dia tinggi atau pendek itu kalian ukur dengan menggunakan alat ukur. Atau kalian mengetahui kalau dia itu gemuk atau kurus, kalian menggunakan timbangan untuk mengukur berat badannya. Nah, dari hasil pengamatan kalian itu, sebenarnya kalian sudah melakukan pengamatan karena kalian ingin mengetahui berapa tinggi badannya, berapa berat badannya, dan berapa suhu badannya. Nah, untuk itu nak, kalian nantinya terbiasa dengan penyelidikan IPA dan akan melanjutkan penyelidikan itu dalam bentuk penyelidikan IPA yang ibu katakan tadi. Nah, selain kalian tadi sudah mengamati teman kalian atau bahkan diri kalian sendiri kalian sudah amati, kalian juga bisa mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Misalnya, kalau di dalam kelas mungkin kalian menjumpai papan tulis. Atau kalau di rumah kalian menjumpai ada meja. Kalian melihat, mengamati benda tersebut berdasarkan kalian lihat warnanya, bentuknya, atau ukurannya, panjangnya. Nah, jika kalian sudah melihat, kalian bisa menyimpulkan warna yang kalian lihat. Misalnya papan tulis itu berwarna putih atau hitam. Bentuknya persegi panjang atau bujur sangkar. Panjangnya sekitar 2 meter atau 200 cm. Itu semua kalian lakukan adalah kegiatan penyelidikan menggunakan pengamatan yang menggunakan panca indera kalian.